Nggak apa-apa ya, agak ada yang pas. Jadi kalau intinya gini aja. Jadi dari kesimpulan yang kita peroleh dengan menghitung waktu mesin semu kedua di 3 mesin dengan 4 mesin, kita bisa lihat bahwa ternyata untuk waktu mesin di semu kedua itu selalu diambil dari 2 mesin yang terakhir. Contoh kita lihat di M sama dengan 3 itu diambil dari mesin ketiga ditambah dengan mesin kedua, sedangkan untuk kalau mesinnya 4, kita ngambilnya dari mesin keempat yang sebagai mesin yang terakhir ditambah dengan mesin ketiga. Inilah yang kemudian kita bisa ambil kesimpulan. Tanpa menggunakan rumus, maka matriks, waktu untuk ini artinya kesimpulan untuk K2. Jadi setiap kita menghitung di K sama dengan 2, waktu mesin semu 1 itu selalu diambil dari mesin pertama, mesin aktual 1 ditambah satu mesin berikutnya, ditambah dengan mesin aktual berikutnya. Paham, Rek? Bisa diikuti? Halo? Halo, Rek? Bu. Nah, sedangkan Ya, bisa, Bu. nah, sehingga kalau mesin ke-1 itu selalu meskipun kalian mesinnya 5, 6, 7, kalau sudah K sama dengan 2, waktu mesin semu 1 itu selalu cek aja mesin aktual 1 artinya TI1 bintang, kalian tambahkan dengan mesin aktual berikutnya atau langsung saja to the point wes. Kalau yang ini, aduh masih bentar saya harus admit ini dulu, enggak nanti di warning. Nah, ini bisa langsung aja, langsung mesti ditambah mesin aktual 2 gitu aja. Tapi untuk yang waktu mesin semu kedua, ini selalu akan diambil dari mesin aktual. Ya Allah, masih admit terus saja. Mesin aktual terakhir ditambah dengan mesin aktual gimana, Rek ya? Kalau terakhir itu maksudnya kalau mesinnya ada 4, ini berarti diambil dari mesin keempat sama satu mesin sebelumnya. Ngomongnya gimana, Rek? Jadi nanti kalau mesinnya 5, ini nanti berarti mesinnya 5 di K2 itu berarti mesin 5 tambah mesin keempat gitu loh, Rek. Ngerti maksud Ya, saya? paham. Ya, itu ngomongnya ya apa? Berarti aneh ya, Bu. 2 di akhir sama 2 di awal gitu ya, Bu. Iya betul itu. Iya ngono. Berarti diambil dari ya apa tadi ngomongnya? Dari 2 mesin terakhir gitu aja. Ya, Bu. Oh iya, mungkin itu lebih gampang. Ide bagus itu, Mas. Makasih. 2 mesin terakhir. Karena ini sudah flow shop kan kalian udah ngerti toh yang terakhir siapa. Nah, waktu mesin semu 1 selalu diambil dari 2 mesin ya, dari 2 mesin pertama gitu aja ya. Tapi mesin aktual pertama ya. 2 Ya, Bu. mesin aktual pertama. Supaya kalian tidak gini aja. Ini saya kasih tanda bintang supaya dibaca sebagai satu kesatuan utuh. Jadi maksudnya mesin aktual itu tanda kutip satu satu bacaan. Sedangkan waktu mesin semu 2 selalu diambil dari dua atau dari menjumlahkan waktu, gini aja, waktu dari 2 mesin aktual yang terakhir. Sip. Ini wis, bahasane sapi iki. Oke. Ini mesin aktualnya saya kasih tanda bintang. Nah, wis kalian tinggal hafalan. Jadi tinggal ngambil 2 mesin yang pertama, 2 mesin yang terakhir. Oke? Halo? Halo? Bisa ya, Rek ya? Ya, bisa, Bu. Berarti kuliah saya udah selesai yang CDS.
Karena kan tadi sesuai kesepakatan. Kalau sudah ketemu TI1 bintang dan TI2-nya, ini saya rubah dulu. Untuk yang ini yang awal. Nah, kesimpulannya seperti ini. Nah, nanti untuk proses berikutnya, mohon maaf saya tidak akan terangkan. Nah, jadi setelah kalian mendapatkan matriks waktu seperti ini, nah, sehingga ini didapatkan, ini adalah matriks waktu mesin semu di K sama dengan 2. Ketemu seperti ini matriks waktunya. Saya kasih kotaan. Maka langkah berikutnya seperti yang tadi, urutkan ya. Urutkan job I dengan menggunakan algoritma Johnson. Nah, itu yang seperti yang kalian bisa lihat di jawaban. Buktikan sendiri kalau memang setelah ini mau latihan, coba buktikan dengan matriks waktu yang sudah kita dapatkan ini, dapatkan urutan jobnya dengan menggunakan algoritma Johnson. Saya rasa cukup mudah toh, ini kebetulan yang paling kecil ada angka 3. Berarti job ketiga pertama terlebih dahulu terpilih. Dia berarti diletakkan di paling awal. 3. Di urutan pertama. Next, cari yang terkecil berikutnya. Berarti job kedua dengan waktu 6. Berarti 3 strip 6. Bisa diikuti, Rek? Di PPT kan sudah ada ya. Sehingga kenapa urutannya kan untuk di K sama dengan 2, kalian bisa lihat di slide ke-37, urutan yang terbentuk adalah 3, 2, 1, 6, 5, 4. Bu Anissa tadi sudah ngasih contoh 2 hitungan yang pertama. Pertama yang paling kecil ini, berarti job ketiga terpilih pertama kali, diletakkan di urutan nomor 1. Urutan berikutnya yang waktunya terpendek adalah job kedua, dengan waktu 6, sama di mesin pertama, berarti diletakkan di urutan kedua, 3 strip 2. Lanjutkan sisanya dengan algoritma Johnson yang sudah saya terangkan mulai kemarin. Langkah berikutnya bikin Gantt chart. Nah, Gantt chart-nya caranya sama seperti ini tadi. Tapi untuk di K sama dengan 2, urutannya beda kan, Nak? Karena urutan beda kan berarti Gantt chart-nya akan berbeda. Bisa diikuti? Jadi, nanti yang paling enak itu, Rek, tak beritahu ya. Karena nanti kalau kadang-kadang anak-anak manual itu, kalau K-nya ada, misal mesinnya 4, ada K1, K2, K3. Oh, gini aja sekalian. Kalau mesinnya 4, Rek, berarti ini udah selesai ya. Tak asumsikan kalau mesinnya ketiga, kalian tentukan urutan, bikin Gantt chart, nanti ketemu jawabannya seperti yang ada di slide. Max span-nya untuk di K sama dengan 2 ketemu 33, kalian buktikan sendiri ya, Rek ya. 33-nya dari mana ya, Rek ya? Oke? Iya. Nah, tinggal nambah gitu ya. Ikuti. Makanya nanti setelah ini langsung saya share aja filenya. Kalian silahkan berlatih, tambahkan sendiri file Excel-nya ini. Nah, kalau misalkan sudah ketemu tadi di K sama dengan 2 dengan max span-nya adalah 33, terus kapan berhentinya? Nah, seperti tadi rumusnya adalah M-1. Kalau kita mesinnya ketiga, mesinnya 3 berarti 3 dikurangi 1, 2 berarti selesai. Tinggal pilih-pilih. Sekarang bagaimana kalau mungkin di kuliah, di penugasan nanti kalau ada yang mesinnya 4. Kalau mesinnya 4 berarti itu belum berhenti, Rek. Karena kalau mesinnya sama dengan 4, maka K-nya kan 4 dikurangi 1. Berarti 3. Kesimpulannya kalau mesinnya 4, kalian masih harus punya 1 iterasi lagi, yaitu di K sama dengan 3. Bisa ikuti, Rek? Bisa. Nah, untuk di K sama dengan 3, prosesnya sama, Nak. Bikin ini lagi. Pokoknya setiap iterasi dimulai dengan begini dulu. Tentunya, boleh saya langsung ya?
Kalau ini kita ngomong, oh ini setiap ada equation kayaknya, jadi dia ini. Nah, pada saat kita mesin ininya 3, berarti ini kita ganti 3, ini berarti tinggal ngene tok rek, nambahi. Lah. Udah selesai. Nah. Mana tadi, rek? Nah, ini. Jadi kalau D-nya sama dengan 3, sekarang maka TI1 bintang itu adalah menjumlahkan waktu aktual di mesin pertama tambah mesin kedua tambah mesin ketiga. Nah, dengan cara yang sama, Rek, nanti kira-kira kalian sudah bisa menemukan polanya, Rek? Kalau gitu kira-kira di mesin semu kedua nanti gimana, Rek, caranya, Rek? Ada yang sudah nemu? Pola kok, Rek, ini ada polanya. Jumlahan. Sorry. Oke. Sik, Rek. Ngeheng, Rek. Kena equation tadi loh. Ada ya, sambil menunggu ini karena masih ngeheng. Oh, sorry. Iki masih equation. Nah, ini sorry. Udah kembali. Nah, kalau kita lihat, kalau misalkan ini kita lihat dengan, ini bisa nggak sih dibesarin ya? Ya ini Rek, equation-nya nggak bikin sendiri yang ini gitu Rek. Nggak mau. Coba nanti saya edit dah. Tapi yang jelas kalau kita misalkan di sini mesinnya 4, kira-kira berarti di TI 2 bintangnya menjadi gimana, Rek? Kalau dengan analogi pada saat tadi kita di mesin di K sama dengan 2, ini kan ya pada saat kita di ada yang sudah punya bayangan? Jadi ini nanti saya kasih begini aja. Untuk yang mesin 4 ini karena sebenarnya di luar pembicaraan kita, tapi saya jaga nih, jujur ya, saya tidak tahu kalian penugasannya ada yang 4 mesin atau tidak, karena kalau dari yang soal-soal yang dulu, itu ada yang 4 mesin gitu loh, maksud saya daripada 5 mesin, Bu. Waduh, mana keren malah 5 mesin. 5 mesin ya berarti K-nya sampai 4 sayang nanti. Selamat. Selamat berjuang ya. Iya, Bu. Selamat berjuang bagi yang dapat. Saya kotai karena ini di luar pembicaraan kita, Rek. Ada yang sudah punya pemikiran tadi? Ini loh kok nggak bisa dipanjangin sekarang ya. Saya jadi nggak bisa ngedit ininya sekarang. Yang jelas nanti coba saya betulin setelah ini gitu ya. Pada saat kita mesinnya 4, ini nanti kan berarti menjadi 4 sebenarnya. Rumus ini kan berubah karena kita punya 4 mesin, berarti kan 4 dikurangi K ditambah 1, dengan K-nya 1 dimulai sampai 3. Dengan menerapkan cara yang sama seperti tadi, Rek, pakai rumus 4 dikurangi 1 ditambah 1, pasti ini nanti akan menjadi TI 4, ini nanti akan menjadi TI 3, dan ini menjadi TI 2, Rek. Sakjane nanti jawabannya gitu. Supaya tidak bingung, kesimpulannya, kalian ngerti kira-kira saya ngomong tadi ini TI 3 tambah TI 2 tambah TI 3 ditambah TI 2 itu ngerti nggak, Rek? Ini ternyata anunya di sini. Ngerti ya, Rek? Pakai rumus yang ini tadi loh, pakai yang M minus K ditambah 1. Tapi kalau sekarang K-nya sama dengan 3, K-nya kan bergerak mulai dari 1 sampai 3. Jadi ini, aduh sorry Rek, iki apa meneh.
Saya save aja. Saya close equation. Rek, kalau kalian punya nah ini makanya ternyata Papan tuh selalu mengefisienkan pembelajaran kuliah PPC ternyata terbukti. Jadi kalau kalian misalkan untuk yang di mesin semu kedua ini, berarti ini nanti tinggal nambahi begini aja, Rek. Sorry, Rek. Aku wis rodok-rodok gak sabar. M sama dengan 4. Nah, berarti tetap gini aja, Rek, sama. Berarti ini nanti tinggal M minus K ditambah 1 menjadi 4 dikurangi 3 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 2. Sehingga waktu mesin semu keduanya nanti adalah penjumlahan waktu di 4, 3 tambah 2. Gitu aja, Rek. Nah. Kan sekarang karena K-nya 3, berarti kalian K-nya bergerak mulai 1 sampai 3 ini yang tadi saya nggak bisa ngedit. Ya. Sedangkan untuk yang ini kan gampang, tinggal mulai 1 sampai 3 kan kalau TIK berarti kan tinggal K-nya diganti 1, 2, 3 seperti sigma XI gitu loh. Abaikan aja TI-nya, bayangkan TK-nya saja. Jadi meskipun ini TI, K, tapi karena ini K-nya bergerak mulai 1 sampai 3, yang dijumlahkan itu hanya TK-nya saja. Jadi K-nya saja yang diganti plus 1, plus 2, plus 3. Tapi gini aja wes, Rek, yang penting kesimpulannya saja. Kalau kalian nanti punya mesinnya 4, pada saat kalian K-nya sama dengan 3, maka kesimpulannya nanti di K sama dengan 3, maka ini nanti akan menjadi waktu mesin semu 1 diambilkan dari 3 mesin aktual yang pertama, sedangkan waktu mesin semu kedua diambilkan dari 3 mesin aktual yang terakhir. Kalau namanya terakhir, berarti kalau mesinnya keempat, itu berarti mundur. 4, 3, 2. Sehingga nanti misalkan yang dapat 5 mesin, coba dengarkan saya. Kalau kalian dapat 5 mesin, maka di K sama dengan 1, di mesin semu 1 diambil dari mesin pertama, mesin aktual pertama, dan mesin aktual kelima. Udah? Bisa ikuti? Bisa, Halo? Bu. Untuk di K sama dengan 2, berarti diambil dari mesin aktual 1 ditambah dengan mesin aktual kedua. 2. Untuk mesin semu kedua diambil dari mesin kelima ditambah dengan mesin keempat. 4. Untuk di K sama dengan 3, berarti kita menjumlahkan 3 mesin yang pertama. Berarti mesin aktual 1 ditambah mesin aktual 2 ditambah mesin aktual 3. Sedangkan untuk di mesin semu kedua, diambil dari 3 mesin yang terakhir. Berarti dari mesin kelima, tambah mesin keempat, ditambah mesin ketiga. Itu di K sama dengan 3. Terakhir, di K sama dengan 4, maka untuk mesin semu ke-1 diambil dari mesin ke-1, tambah kedua, tambah ketiga, tambah keempat. Sedangkan di mesin semu kedua diambil dari mesin ke-5 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Nyengrek? Gimana? Oke, Bu. Oke, gitu caranya. Nanti diinikan. Oke, berarti materi CDS kita selesai. Saya sudah kasih kisi-kisi andai kalian punya 5 mesin. Nanti saya akan share file Excel-nya. Saya benahi dulu.
Yang bisa ngerti equation tadi ya alhamdulillah, kalau tidak ngerti pakai yang tadi saya nulisnya dengan kesimpulan-kesimpulan itu aja. Gitu ya, Rek? Mohon maaf kalau mungkin saya masih belum bisa menjelaskan persamaan itu dengan yang sebaik-baiknya dengan segala keterbatasan kemampuan saya gitu ya. Oke, kita masih ada waktu seperti yang tadi saya sampaikan. Kita akan coba lanjut next ke materi berikutnya. Jadi ini kejar tayang. Saya asumsikan kalau bisa kita kuliah terakhir adalah minggu depan. Saya lanjut ke pertemuan berikutnya. Bentar. Saya stop share dulu. Jadi sama seperti biasanya, kalau Bu Anissa kan biasanya ngomong nggak bisa berhenti ya, Rek ya. Kalau nanti di sesi ketiga ini habis, berarti kita tidak perpanjang. Kita asumsikan itu adalah materi terakhir yang kita bahas. Gitu ya, Rek ya. Saya akan buka materi berikutnya, Nak. Materi berikutnya, kalian sekarang di hadapan apa, Rek? Di laptop, HP, atau apa? Bisa dibuka materi berikutnya, kita masuk materi penjadwalan job shop. Kalau memang kalian butuh untuk melihat langsung. Bentar saya buka terlebih dahulu materinya. Jadi sekarang kita masuk bab baru. Di materi yang kalian punya, itu mungkin saya ngomongnya kemarin adalah PPT-nya namanya penjadwalan job shop. Maaf. Jadi mungkin kita inisiasi dulu perkuliahan hari ini. Kok belum masuk ya? Trouble. Sorry, Rek. Padahal materinya udah buka ini. Materinya belum tampak PPT kalian belum kelihatan, Rek. Udah kah, Rek? Halo, Rek? PPT-nya sudah ganti penjadwalan job shop, Rek? Belum, Bu. Masih. Belum. Apa sekarang tampilannya? Ini apa? Folder. Oh, folder. Saya stop. Sorry, Rek. Sekarang? Sudah? Oke, saya lanjut ya. Jadi di pertemuan ini, nah ini penjadwalan job shop ini agak lebih tingkat tinggi lagi. Ini mirip-mirip dengan CRP, kita harus menggunakan logika proses produksi untuk membuat gancatnya nanti. Tidak seperti flow shop yang kita tinggal ngurut, kalau udah selesai di mesin pertama langsung limpahkan ke mesin kedua dan seterusnya. Untuk penjadwalan job shop ini kita akan ada sedikit usaha keras. Jadi kalau toh pun minggu depan belum selesai kuliahnya dan saya minta selalu 120 menit, mohon maaf minta dimaklumi ya Nak ya. Bukan maksud saya untuk melama-lamakan kuliah, tetapi kuliahnya menjadi lama karena online ini lek jereku. Mohon maaf ya Rek ya. Mungkin ini karena terkait dengan paketan data, karena katanya komplain kalian di PPC nggak ngabisin paketan data katanya. Jadi saya minta maaf ya. 10 menit lagi kita inisiasi untuk penjadwalan job shop. Rek, boleh saya konfirm saja, apakah asisten sudah menyampaikan informasi terbaru terkait dengan penulisan laporan yang tidak perlu print, format tidak lagi marginnya digunakan, sudah disampaikankah? Sudah, Bu. Oke, berarti yang modul 5 kan yang belum selesai bisa diterapkan ya, pakai aturan yang baru itu ya. Tapi mohon maaf tetap tulis tangan. Harapannya mungkin sedikit lebih memudahkan daripada yang kemarin. Oke ya, saya bilang bukan memudahkan ya, sedikit memudahkan karena mungkin semuanya berharap nggak tulis tangan sajanya. Oke, saya lanjut. Jadi untuk ciri dari flow shop akan saya lewati karena kita sudah belajar kemarin. Jadi kita akan coba langsung di job shop.
Jadi kalau flow shop itu seperti yang Bu Anissa cerita dengan cerita donat itu, Rek, bahwa untuk membuat donat rasa coklat, stroberi, urutannya semuanya adalah kita ngomongnya adalah dia directional. Jadi apa istilahnya alirannya itu sama begitu loh maksud saya ya. Tetapi sehingga di sini dikatakan kalau flow shop itu aliran kerjanya adalah unidirectional. Unidirectional itu berarti union, sama semuanya begitu loh. Artinya arahnya itu kayak kalau kita angon bebek itu loh. Ke kanan ya ke kanan semuanya, ke kiri semuanya. Artinya semua job melewati urutan proses yang sama. Nah, di sekarang kita akan mencoba aliran proses produksi yang job shop. Kalau job shop itu setiap job bisa memiliki urutan proses produksi yang berbeda. Kenapa Bu Anissa tadi nakut-nakutin yang tadi yang hubungannya dengan CRP? Karena memang realitanya yang dimaksud dengan penjadwalan job shop itu mirip dengan seperti kalian yang CRP kemarin. Masih ingat, komponen 100, urutan proses produksinya misalkan lewat 1, 2, 3. Tapi nanti komponen yang kedua, urutan proses produksinya mungkin lewat 2, 4, 1. Nah, inilah yang kita sebut dengan job shop. Jadi lingkungan job shop itu dicirikan dengan job-job itu akan melewati urutan proses yang berbeda. Nah, apa maksud gambar ini, Nak? Maksud dari gambar ini berarti kalau kita punya sebuah mesin yang mungkin kita sebutnya dengan mesin keka, maka mesin keka ini punya job-job yang akan masuk ke mesin tersebut dengan status yang berbeda. Mungkin begini, saya saya analogikan new jobs, completed jobs, in process job dengan kembali ke donat terlebih dahulu. Sorry ya, Rek, puasa-puasa cerita donat ya, Rek ya. Nah, hei, Rek. Halo. Ya, Bu. Apa-apa ya. Nah, jadi kalau yang Saja dimaksud dibayangin aja, Bu. iya, jadi jangan bayangin donatnya ya, tapi bayangin logika proses membuat donatnya itu loh yang maksud saya supaya kalian punya imajinasi untuk membayangkan teori yang kita pelajari ini. Jadi kalau di flow shop, Rek, kembali lagi, misalkan mesin keka ini adalah mesin ke-1 itu adalah timbangan, mesin yang kedua itu adalah mixer M2, M3 itu adalah wajan, wis. Maka tentunya kita sepakat toh, Rek, kalau kita ngomong timbangan sebagai mesin ke-1, berarti donat coklat, donat stroberi, donat taro yang kita anggap sebagai jobs. Nah, itu kan jobs itu kan berarti lebih dari 1. Semua statusnya new jobs. Betul enggak? Di timbangan. New jobs. Kalian ngerti enggak maksudnya new jobs itu? New jobs itu adanya pekerjaan baru, pekerjaan awal yang dilakukan. Jadi kalau di flow shop, selalu mesin yang pertama itu statusnya hanya punya satu status, yaitu menerima job-job baru. Dan berikutnya kalau kita pindah ke mesin yang kedua, yaitu mixer, berarti kan statusnya dia adalah menerima in process job. Apa yang dimaksud dengan in process job? In process job itu adalah job-job yang sedang diproses. Kenapa Bu Anissa tadi bilang mesin yang kedua itu in process job? Karena kalau kita bayangin mixer, berarti kan donat kentang, donat taro, prosesnya kan sudah selesai ditimbang. Jadi dia sedang diproses. Jadi semua material yang masuk di mesin mixer itu semuanya statusnya adalah in process job, ketiga job tersebut. Dan tentunya kita setuju begitu misalkan kita anggap setelah digoreng itu adalah proses yang terakhir, berarti 3 job anggap aja lah wes ya, walaupun ini sebenarnya adalah coklat, stroberi, taro kita abaikan. Misal kita anggap sebagai mesin ketiga ini adalah mesin yang terakhir, maka artinya kalau di flow shop
mesin yang ketiga semua statusnya adalah completed job. Artinya setelah keluar dari mesin ketiga, semua job statusnya adalah selesai. Itu cirinya flow shop. Jadi kalau di flow shop, satu mesin itu akan menerima job-job dengan hanya status-status. Apakah dia new job, apakah dia in process. Jadi kalau in process nyun sewu pasti letaknya di mesin yang tengah-tengah. Jadi nyuwun sewu kalau misalkan kalian penugasannya punya 5 mesin, berarti mesin ke-1 itu adalah yang punya status new jobs. Mesin kedua, ketiga, keempat statusnya adalah menerima in process job. Dan mesin kelima statusnya adalah completed jobs. Nah, menariknya kalau di job shop, karena kalau di job shop tadi kita setuju, job-job yang masuk itu bisa saja memiliki urutan proses yang berbeda, tidak seperti cerita donat tadi. Berarti bisa saja misal nih, kita ngomong mesin drilling, bayangkan aja lah. Mesin drilling ini adalah mesin keka. Kalau kita akan membuat komponen-komponen mesin, maka bisa saja ada yang sebuah komponen itu membutuhkan mesin drilling adalah proses pertama. Kamu komponen pertama harus dilubangi dulu. Maka kalau seperti itu, job pertama, job yang barusan saya bilang, misalkan job 1 memang proses pertamanya harus di drilling, maka dia masuk kepada mesin drilling dengan status sebagai new jobs. Tapi bisa saja kita punya job-job yang lain, dia masuk, mohon maaf kalian semuanya sudah absen, saya khawatirnya nanti tidak ini, sudah semuanya absen? Sudah, Rek? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Rek, maaf ya, yang barusan ini kayaknya nggak di-record ya, Rek. Sorry ya, Rek ya. Lek sembuk aku lupa. Kok nggak ada ininya. Oh, record kok ternyata. Lupa. Sorry. Maklum. Kurang konsentrasi wesan. Mulai jam 7 wis ngomong kok Ale. Sorry. Oke. Jadi yang penting tidak perlu terlalu dipikir dalam-dalam, tetapi yang dimaksud dengan matriks ini adalah untuk menggambarkan bahwa sebuah mesin di dalam satu lingkungan yang job shop, dia bisa dalam kondisi job yang masuk di mesin itu adalah job yang baru pertama kali datang, begitu aja, itu new jobs. Atau dia sebenarnya sudah pernah diproses di mesin sebelumnya, dan kemudian baru akan di drilling atau dilubangi pada mesin itu yang kita sebut dengan in process job. Dan ada kalanya mungkin dia setelah dari mesin drilling itu adalah proses yang terakhir, sehingga keluar dari mesin drilling, job itu komplit atau selesai. Nah, itu yang menariknya di job shop. Nah, saya tambah dengan ini. Nanti slide ke-6, kita karena ini juga waktunya habis. Jadi, yang menarik, Rek, nah ini yang membedakan. Pada waktu kita di lingkungan flow shop, waktu proses kalian hanya indeksnya adalah TIJ. Nah, untuk job shop kalian naik makom. Waktu proses kalian 3 index. Jadi waktu proses kalian digitnya lagi bukan hanya TI, J, tetapi waktu proses kalian nanti adalah TI, J, K. Wow. Jadi kita punya 3 digit. Nah ini. Jadi tidak lagi dengan TIJ. Kenapa? Karena tadi kita sepakat suatu